Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dan kembali tidak bosan-bosannya kita terus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah yang tidak henti-hentinya kepada kita, dan yang termasuk paling besar adalah nikmat diberikan nafas kehidupan. Karena baru kemarin jamaah saya mendapat kabar dari dua orang yang saya kenal bertemu langsung dengan saya, tetapi takdir Allah berkata lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, pasien saya daerah Jat Pagerbarang, kanker liver stadium 4. Ternyata kalau sudah stadium 4 itu kankernya sudah nyebar jemaah, bukan di satu organ lagi. Perutnya makin besar, tangan kakinya makin tinggal tulang dan kulit, bahkan terakhir ketemu udah nggak bisa jalan ya, sudah terkapar di kasur. Sampai keluarganya konsultasi, Ustadz ini apa harus dibawa ke rumah sakit karena udah sepertinya udah sangat payah gitu kan. Ternyata tadi malam buka HP, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal jemaah. Padahal sedang pengobatan herbal, karena beliau nggak mau di kemoterapi, pakai herbal pengganti kemo tanpa merusak tubuh. 5 tahapan, harganya 8 juta obat. Beliau baru nebus setengahnya. Ketika sudah minum obat, badan sudah enakan, tetapi kejar-kejaran sama sel kankernya. Karena herbalnya baru masuk beberapa hari dan kankernya tadi sudah stadium 4, sudah menyebar. Akhirnya saya yang ketar-ketir jamaah, kalau WA tuh cepet diminum obatnya sebelum terlambat, saya bilang. Karena salah satu teman saya bilang kalau sudah stadium 4 itu, Ustadz ngampunten, tinggal dibimbing menuju husnul khotimah. Teman saya bilang gitu, aduh wis gitu kan, udah ketar-ketir. Dan ternyata benar jamaah ya. Semoga ketika saya bilang terus didampingi zikir tahlil la ilaha illallah, ditalkin terus, jangan putus, saya bilang ke keluarganya. Semoga beliau almarhumah diterima seluruh ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya, mati dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ketika ada orang meninggal seperti itu jamaah, jangan kita lihat nyinyir ya ataupun negatif. Bisa jadi dengan sakitnya itu Allah sudah hapus seluruh dosa-dosanya yang selama ini di dunia, dan ketika meninggal selesai sudah ya, dosanya sudah selesai, dan insya Allah akan mendapatkan nikmat dalam kubur. Yang kedua, teman saya sendiri jamaah, terapis, orang peruqyah juga di Kudus.
Bahkan saya cek HP itu masih japrian dengan kita tanggal 11 April, berarti setelah Lebaran. Langsung di grup Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih muda kayaknya, belum ada 50 tahun. Maka nafas kehidupan ini harus benar-benar kita syukuri. Nanti akan kita bahas ya salah satu trik dan tips biar hati kita ini lembut, tenang, tentram, gitu kan, nggak terlalu rakus terhadap dunia, nggak terlalu hasad lirak-lirik dengan nikmat dan orang lain. Salah satunya adalah zikrul maut, mengingat kematian. Lalu salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terus berdoa memohon kepada Allah semoga kita di dunia ini dikaruniai kekuatan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga juga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini judulnya perenungan ya, tentang sesuatu yang paling penting dalam tubuh kita, yaitu hati, jemaah. Kenapa ada orang kaya nggak bisa tidur padahal hartanya banyak? Betul apa betul? Betul. Minumnya harus apa? Tidurnya harus minum obat tidur, dan itu pun nggak bisa les gitu kan. Matanya merem sampai cuman bolak-balik aja. Kemarin juga saya dapat pasien di daerah Pesurungan, nikah sama orang Taiwan, Pak, sama orang Cina. Penghasilannya suaminya waktu itu 50 juta sebulan. Banyak apa sedikit, Pak? Wah, tapi apa? Tapi si istrinya itu minum baygon sampai diseset-seset tangannya. Sampai sudah apa bahasanya koma ya. La yamutu fiha wa la yahya, nggak hidup nggak mati di rumah sakit. Tapi Allah masih sayang beliau, ibaratnya masih diberikan nyawa berikutnya, hijrah dari Sumatera ke Jawa sampai ke Tegal ini bertemu saya, cerita seperti itu. Akhirnya saya merenung, oh ternyata uang banyak, jadi orang kaya itu nggak menentukan ketentraman hati, jemaah. Di surat Ar-Ra'd ayat 28 ini kuncinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, tentram, sakinah. Dengan apa? Dengan mengingat Allah, dengan zikrullah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, ingat sama Allah, connect sama Allah, hati itu akan tenang, tentram. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam 24 jam sehari itu kita zikrullah, ingat sama Allah berapa jam Bapak Ibu? Coba yuk kita hitung-hitungan. Sholat yang wajib 5 waktu, sekali waktu berapa? Katakan wis karo zikirane, wis karo sholat sunnah, katakan 20 menit. 20 kali 5 berapa? 100 menit. Katakan maca Qur'ane 20 menit, wis berapa jadinya? 120 menit, 2 jam ya. Dalam 24 jam kita gunakan zikrullah, ingat sama Allah, eling gitu, 2 jam. Pertanyaannya kemudian 22 jamnya itu kemana? Ustadz aku kerja, oke kerja. Setelah itu ngobrol sama teman-teman, kumpul-kumpul. Setelah itu tidur, setelah itu jalan-jalan sama keluarga. Pertanyaannya, aktivitas-aktivitas tadi, apakah kita tetap
eling, apakah kita tetap zikir kepada Allah atau enggak jemaah. Ini salah satu penyebab hati kita kotor, hati kita keras, hati kita layu. Kata para ulama seperti itu. Bisa enggak dalam kerja kita tetap zikir sama Allah? Bisa enggak ketika kita lagi ngumpul sama teman-teman, ya, lagi kongko-kongko gitu kan, itu kita tetap zikrullah? Bisa enggak ketika lagi sama anak istri kita tetap zikrullah? Lagi tidur, ya minimal wudu atau zikiran dulu atau baca surat apa dulu setelah itu tidur. Bisa enggak seperti itu jemaah? Nah, kalau jawabannya enggak bisa dan waktunya lebih banyak, lalai hati kita, wis alamat. Kata para ulama, mesti hatinya berpenyakit alias hatinya enggak sehat. Rasa enggak Bapak Ibu? Rasa jamaah. Maka salah satu nih Bapak Ibu nanti bisa ngecek masing-masing kita ya. Salah satu ciri tanda hati itu sehat, ya, penyakitnya minim banget lah, kesehatannya bagus, qalbun salim. Itu kata para ulama salah satu cirinya adalah dia ketika zikrullah, ketika sholat itu sholatnya bisa khusyuk, bisa tenang, nyambung, benar-benar connect sama Allah. Lah caranya gimana? Yuk kita lihat di surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sukses, jaya orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Kata para ulama, belum berhenti sampai situ. Gimana caranya biar khusyuk? Lanjutin ayat ketiganya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Biar bisa khusyuk dalam sholat itu, kita harus meninggalkan, menjauhi apa? Lagwun. Apa itu lagwun Bapak Ibu? Perbuatan, perkataan non faidah, guyonan, selemang-selemong, apa bahasa Tegale? Perbuatan, perkataan yang enggak ada manfaatnya. Kalau bahasa hadis Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu ciri tanda baiknya Islam seseorang, wong ki apik ya, Islamnya apik gitu kan. Tandanya apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat baginya. Berat apa berat Bapak Ibu? Berat. Kanca jakwir ngejak, "Mene jago ngobrol." Aduh, ana faedah ya ora ya. Berat jamaah, tapi harus dilawan. Buat kayak alasan apa? Wah, aku ada tugas di rumah, tugas rumah tangga dan sebagainya. Karena kalau kita duduk ngobrol di situ lama-lama nggak ada faedahnya, ngalor ngidul ngetar ngulon, nggak ada pucuknya, lama-lama hati kita keras jamaah. Ketika sholat nggak bisa khusyuk. Nah, kalau mau jaga hati khusyuk, kita harus menjauhi, meninggalkan yang seperti itu. Semakin banyak guyonnya, semakin banyak lagunya tadi, perbuatan atau perkataan yang enggak faidah, wis alamat hatinya makin keras, ketika sholat makin enggak bisa khusyuk. Makanya jamaah ulama dulu itu terbagi dua. Ada yang mereka berijtihad, membaur dengan masyarakat seperti ini dengan berdakwah. Ada ulama yang berijtihad apa? Dia meninggalkan manusia. Ijtihad mereka itu ya tadi,
nggak pengen, karena kalau aku kumpul sama manusia mesti ngobrolnya maring dindi ora gitu kan. Maka dia nggak mau berkumpul dengan manusia. Dia lebih memilih dengan ibadah fardhiyah, menyendiri beribadah sama Allah. Boleh dua-duanya? Boleh. Ada dalil dua-duanya? Ada. Kalau kita kuat bergaul dengan manusia, kita mewarnai sesuatu yang kebaikan, kita ajak mereka, udah azan nih, yuk ke masjid. Ya, kita bisa seperti itu sambil berdakwah, monggo silakan. Tapi kalau kita tipenya yang pengekor, yang seneng ngikutin orang, yang kita nanti diwarnai sama orang itu, lebih baik lihat-lihat majelisnya. Kalau majelisnya non faidah, lebih baik menghindari jamaah. Demi apa? Demi menjaga hati kita tetap sehat. Di surat Al-Hadid ayat 16, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang ahlul kitab. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Bayangin Bapak Ibu, ada nabi, sahabat langsung mendengarkan ayat-ayat Al-Quran turun, disindir sama Allah seperti itu. Lalu bagaimana kita yang sudah 14 abad jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Ibnu Mas'ud, jarak Islamnya sahabat Nabi, para sahabat dengan turunnya ayat itu berapa tahun Bapak Ibu? Jaraknya adalah 4 tahun. Jadi 4 tahun itu beberapa sahabat hatinya ada yang, bahasa kita nggak khusyuk ketika sholat. Langsung ditegur sama Allah dengan ayat itu. Lah pertanyaannya jamaah, sekarang ini hati kita udah galau, gelisah, gundah, gelanah, nggak tenang, nggak khusyuk berapa tahun jamaah? Ya, ngeri kalau ngelihat di lapangan tuh. Ya tadi saya bertemu dengan orang-orang yang kena kanker stadium 4. Itu jangan diremehkan Bapak Ibu. Kalau udah levelnya kanker, apalagi misalnya stadium 4, itu numpuk masalah di hatinya itu udah bertahun-tahun jamaah. Biasanya Allah sentilkan dari yang kecil dulu, kista, miom. Nanti kalau dia tetap nggak sadar, tetap nggak taubat, nggak memperbaiki akhlaknya, naik terus tuh, makin besar tumor juga stadium 1, 2, 3, 4, naik lagi ke kanker. Dia tetap nggak sadar, hatinya tetap seperti itu, terus naik sampai stadium 4 jamaah. Itu kata guru-guru kami. Ya, maka kalau mau tenang, mau khusyuk, tadi salah satunya. Ya, kita meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak ada faidahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, logikanya begini. Kita punya tanaman. Kira-kira kalau lama nggak disiramin, apa yang terjadi pada tanaman kita? Pertama apa? Layu. Tetap nggak disiramin lagi, lama-lama mati jamaah. Bayangin perut kita aja, butuh makan, butuh minum. Kalau lama nggak dikasih makan minum, badan jadi lama-lama. Ini yang fisik, yang jasmani. Lalu bagaimana ruhani kita, hati kita jamaah?
makan minum nutrisinya hati itu tadi yang kita bahas, zikrullah, bagaimana kita berzikir, bagaimana kita baca Al-Quran, bagaimana kita majelis taklim seperti ini. Makanya salah satu guru saya bilang ketika kita majelis taklim seperti ini, hidayah Allah itu turun ke dalam hati-hati kita seperti hujan menyirami bumi yang gersang. Makanya beda jamaah, kita nongkrong-nongkrong di luar dengan nongkrong-nongkrong di majelis taklim seperti ini beda. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk di cara-cara untuk melembutkan hati. Yuk akui wis ya, kita yang penyakit hatinya parah, yang kita hatinya kasar, ya, sukanya marah-marah, atau yang hatinya masih galau dengan masalah-masalah apa aja gitu kan, yang nggak selesai-selesai, hatinya susah tenang, bahkan mungkin tidurnya juga terganggu. Itu semuanya jamaah. Karena Nabi SAW sudah bersabda seperti itu. Kalau hatinya beres, semuanya beres. Tapi kalau hatinya nggak beres, ya nanti ada aja yang nggak beres. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menasihati kita, biar hati kita yang tadi penyakitan, ya hatinya sudah keras, bahkan banyak noda hitam akibat dosa dan maksiat, beresinnya gimana? Sama Bapak Ibu, ketika kita tadi wis kurus kering gitu kan, kurang makan, kurang minum, nah itu kan bisa diberesin Pak. Makan minumnya diperbaiki, mungkin istirahatnya teratur, olahraga, fisik bisa diberesin. Ya mungkin Pak Syarifuddin dulu yang ngelihat aku awal gini malah kurus tuying 49-50 kilo, sekarang udah 70 kiloan Pak gitu kan. Sebagaimana fisik jasmani bisa diberesin, yuk rohani dan hati juga bisa kita beresin. Yang pertama gimana? Kata Nabi SAW adalah kita harus sering-sering memberi makan orang fakir miskin dan mengusap kepala anak yatim. Apa Bapak Ibu? Yang pertama caranya memberi makan fakir miskin dan mengusap kepala anak yatim. Jangan ngusap tok ya Pak ya, istanggane nyung yatim sebenarnya tak usap, bukan diusap tok ya Mak ya, dikasih jajan, dikasih amplop, dikasih makan, atau keperluannya anak yatim itu apa dipenuhi. Nah baru ketika dia sudah mendekat ke kita, kita usap kepalanya. Ini bisa melembutkan jamaah. Kenapa? Kata para ulama, kalau ketika kita melihat memberi makan orang fakir miskin, apalagi makan bareng kita, itu kita akan ternyuh jamaah. Ya Allah, ternyata keadaannya orang fakir miskin itu seperti ini ya. Saya tiap hari makan telur, saya tiap hari makan ayam yang enak, dia baru kita kasih telur sama ayam aja, wah makasih banget, wah makasih banget Pak, ya Allah makanannya enak banget. Kita lihat itu ternyuh jamaah, ya Allah. Mungkin selama ini kita kurang bersyukur atas makanan yang enak. Si fakir miskin ini dikasih sekali aja, misal makanannya, dia terima kasihnya nggak berhenti-berhenti mengucapkan doa kebaikan buat kita. Bapak semoga rezekinya berkah ya Pak, sehat selalu, Masya Allah, terima kasih banget ini Pak. Dan jangan-jangan kita kasih satu box nasi kepada fakir miskin, ternyata dia buat anaknya juga makan bareng sama anaknya. Allah Akbar. Hati kita makin lembut. Begitupun dengan mengusap kepala anak yatim. Ya Allah, kasihan ya dia ya, sudah nggak punya bapak, ibunya harus berjuang kerja apa aja serabutan, yang penting bisa menghasilkan buat makan ibunya sama anak yatim ini. Mungkin kerjanya di tetangganya yang orang kaya, nyetrika, nyapu, ngepel, masak, sehari mungkin dikasihnya 50.000. Bagaimana dibawa pulang ke rumah buat sama anaknya yang yatim. Kan kita merenung ke situ Pak.
sambil kita usap-usap kepalanya. Dan disitulah poinnya, nanti hati kita akan menjadi lembut dengan izin Allah jamaah. Yang kedua, kata para ulama, biar hati kita diberesin, ya, yang penyakit-penyakitan biar segera sehat, ya, segera menjadi qalbun salim, ataupun yang hatinya tadi keras kasar biar lebih lembut lagi. Yang kedua adalah sering-sering menjenguk orang sakit. Sering menjenguk orang sakit. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kalau ada panggilan untuk ruqyah ya, terutama ruqyah lah, biasanya yang sakit-sakit parah. Kalau yang bekam masih paling asam urat, kolesterol darah tinggi gitu, orangnya masih sehat. Tapi kalau udah ruqyah tuh biasanya udah ngeri-ngeri gitu. Ini nanti habis Isya juga jalan ke desa kubu Pak, mau ruqyah. Itu saya niatin, ya Allah, saya niatin untuk menjenguk saudara yang sedang sakit. Lalu kita doakan jamaah. Apa di salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, aku lagi sakit, kenapa kau tidak jenguk?" Maka sang hamba berkata, "Ya Allah, bagaimana aku menjengukmu? Bagaimana engkau sakit sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam." Karena Pak, kalau orang lagi sakit itu hatinya bagaimana Pak? Bisa tenang, tentram seperti kita atau remuk Pak biasanya kalau orang lagi sakit Pak? Apalagi udah masuk ke rumah sakit jemaah. Hatinya lagi remuk. Dan kalau sudah nggak bisa mengandalkan obat-obatan, nggak bisa mengandalkan dokter, dia mengandalkan siapa Pak? Mengandalkan Allah. Dan disitulah maksudnya Allah itu, aku itu sangat dekat kepada orang yang sakit. Maksudnya Allah pengen ditiliki, pengen dijenguk, itu kamu menjenguk orang sakit, niscaya engkau akan mendapatiku bersama dia. Maksudnya Allah gitu jamaah. Ya termasuk tadi yang orang kelaparan dan lain sebagainya. Itu karena Allah itu kan melihatnya hati ya Pak ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah nggak lihat fisik kita Pak. Mau ganteng, mau enggak, mau apa mancu, mau pesek, nggak dilihat. Allah ngelihatnya apa? Hati kita. Kalau kita ibadahnya getol, tetapi hatinya sombong, petentang-petenteng, hafal Quran 30 juz tapi petenteng-petenteng, percuma jamaah. Allah nggak ngelihat hati-hati yang sombong gitu. Justru Allah yang ngelihatnya apa tadi? Yang hatinya remuk, hancur. Ketika orang kelaparan, ya Allah, siapa yang ngasih aku makan lagi ya Allah. Ketika orang sakit, ya Allah, siapa yang bisa menyembuhkan aku selain engkau ya Allah. Itu yang remuk yang seperti itu jamaah. Coba Pak, kita utangnya banyak, lagi dikejar-kejar yang nagih utang, dan kita benar-benar harus menyelamatkan keluarga kita, kehormatannya dan sebagainya. Kira-kira kita doanya sampai nangis-nangis enggak Pak? Nangis-nangis ya Allah. Lah di situ tuh baru Allah hadir jamaah hatinya. Ya. Menjenguk orang sakit. Ya. Jangan diremehkan jamaah. Jadi kalau ada misal jamaah masjid atau tetangga kita, saudara kita yang sakit, kegian dijenguk. Bila perlu jangan tangan kosong, bawa sesuatu. Bawa sesuatu terus berdoa di majelis orang sakit itu jamaah. Ya. Dan nanti ketika kita kasih sesuatu, apa roti, kasih buah ya biasanya, bawa buah dan lain sebagainya. Kan yang sakit itu akhirnya terenyuh. Ya Allah, terima kasih ya Pak, aku sudah dijenguk. Nanti biasanya dia malah mendoakan balik kepada kita, semoga jenengan sehat. Nah, di situ jamaah, karena Allah benar-benar bersama dia, Allah juga mengijabah doa-doanya. Jadi kita yang sehat mendoakan yang sakit juga mendoakan kita.
disitulah akhirnya kita melembut hatinya. Ya Allah, alhamdulillah ya, aku sehat ya Allah, tangan kaki masih bisa buat bergerak. Saya sudah cerita di sini belum Pak? Teman saya di Banjarnegara, istrinya ditabrak dari belakang Pak, biar jatuh ke jurang. Kalau di Pantura kan jarang ada jurang ya, tapi kalau di jalur selatan, itu bawahnya jurang kurang lebih 6 meter dan batu-batu Pak, sungai batu. Apa yang terjadi? Kaki kanan, kaki kiri, dan tangan kanan patah Pak. Tinggal tersisa tangan kiri. Darah ngocor keluar terus, nafasnya makin tersengal-sengal, sudah kayak mau sakaratul maut. Tapi alhamdulillah lari ke rumah sakit terdekat masih bisa diselamatkan nyawanya. Itu kan kalau kita jenguk seperti itu langsung Pak, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, tangan kaki aku masih bisa digerakkan ya Allah. Kita bersyukur banget Pak sama Allah gitu loh. Dan poin itulah yang akhirnya kita nggak meremehkan nikmat kesehatan. Hati kita menjadi lembut. Coba kalau aku yang sakit seperti itu, ya Allah, gimana rasanya? Jangan ya Allah. Alhamdulillah bersyukur ya Allah dengan kesehatan ini. Melembut hati kita Pak. Melihat orang-orang yang sakit seperti itu. Ya kalau kita rasakan, coba ketika kita lagi sakit, lebih tenang atau lebih petakilan Pak kalau lagi sakit cuma di atas kasur, kan lebih tenang jemaah, nggak mungkin lebih petakilan gitu kan. Aduh meriang, ya badannya panas, batuk pilek, cuman ngeringkel di atas kasur. Ya kalau sudah ngaji alhamdulillah biasanya sambil pegangan tasbih, astagfirullah, astagfirullah, udah gitu jemaah. Itu yang membuat hati kita makin lembut. Yang pertama tadi apa? Ngasih makan fakir miskin, mengusap kepala anak yatim, kemudian menjenguk orang sakit. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi yang kita bahas yaitu cara melembutkan hati yang keras, yang berpenyakit adalah sering-sering untuk ziarah kubur. Poinnya adalah zikrul maut. Kita ziarah kubur itu biar mengingat kematian. Sing biasanya gagahan, petakilan gitu kan, petentang-petenteng, omongannya tinggi, datang ke kuburan. Nanti di sana kan minimal kita berpikir dan hati kita melembut. Ya Allah, cepat atau lambat aku juga akan jadi penghuni kubur ini ya Allah. Yang selama ini aku rakus akan dunia, ngejar-ngejar dunia, nanti aku tinggalkan ya Allah. Rumahnya yang bagus, mobilnya yang bagus, istrinya yang cantik, ikut nggak Pak ke dalam kuburan? Enggak jemaah. Kan akhirnya otaknya berpikir, iya ya. Kata Nabi, yang mengikuti dalam kubur 3. Apanya? Amalnya, keluarganya, dan hartanya. Yang balik lagi nggak mau ngikut adalah keluarga dan hartanya, nggak mau ngikut ke dalam kuburan. Yang ikut cuma satu apa? Amalnya. Kan akhirnya berpikir, iya ya, berarti aku harus kencengin amalku, harus perbanyak sedekah aku. Nanti berpikir lagi, ya Allah, iya ya. Di dalam hadis Nabi itu disebutkan nanti kalau di kuburan yang nemenin adalah amalnya. Ada yang amalnya horor, rupanya jelek banget, baunya busuk. Ketika ditanya siapa kamu, aku adalah amal burukmu ketika engkau di dunia. Tetapi ada yang nemenin, ganteng, gagah, baunya wangi banget. Ketika ditanya, aku adalah amal-amal solehmu ketika di dunia. Ya Allah, aku pengen yang amal soleh ya Allah. Gitu jamaah. Ketika apa? Ketika ziarah kubur, ketika zikrul maut. Jadi nggak rakus lagi dengan dunia, hasadnya juga sudah semakin sedikit. Aduh, nggak terlalu mikiri orang lain lah. Orang lain pan sugi kayak ngapa, pan nikmatnya seberapa, nggak mikirin. Yang penting aku nih, aku ini loh. Nanti ketika sudah
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, aku akan bawa apa jamaah? Sehingga tadi poinnya kata para ulama, dengan begitu hatinya akan menjadi lembut. Kasih makan fakir miskin, mengusap kepala anak yatim, menjenguk orang sakit, berziarah kubur ya. Untuk apa? Zikrul maut. Dan yang kelima adalah biar hatinya makin beres, ya, makin lembut, diperbaiki. Yang kelima adalah berusaha, ingat ya, berusaha dulu, berusaha menjauhi dosa-dosa, baik yang kecil ataupun dosa besar. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini lagi mau disehatin. Sama kayak lambung kita, biasanya makan apa? Pedas ya. Pedasnya levelnya 5, level 10 gitu kan, batut-batut. Lambungnya nggak kuat jamaah, panas. Sehingga terkapar di rumah sakit, dokternya nasehatin, Bapak makannya seringnya apa? Panas, apa pedas. Beli bakso yang pedas, beli seblak pedas. Nasi goreng pedas-pedasnya wis levelnya maksimal, sehingga kadang lidah aja ya Pak, lidah sama bibir itu kerasa panasnya enggak jamaah, pedesnya kerasa, itu yang di luar aja seperti itu, apalagi yang di dalam Pak. Kan di dalam lebih apa ya, lebih lunak gitu kan, nggak kuat jamaah, lambung kita zalim ya, yang seperti itu aja udah ngeri. Nah, maka harus diberesin kan. Nah, ketika lambung ini harus diberesin, stop. Yang pedas-pedas itu di stop. Jangan ditambah lagi kalau mau diberesin. Nah, begitupun hati kita jamaah. Hatinya sudah hitam legam. Naudzubillahi min dzalik. Saking dosa-dosanya banyak, ketika dia sudah dapat hidayah dari Allah, sudah mulai istighfar, sudah mulai tobat, itu kan seperti lagi dikosoki Pak, yang hitam-hitam itu. Udah jangan ditambahi hitam-hitam lagi gitu loh. Kalau mau beres, jangan diulangi lagi dosa-dosa lagi, maksiat lagi, dosa lagi. Ini lagi diberesin jemaah. Ketika kata Nabi SAW, kalau kita berbuat dosa ada satu titik hitam di hatinya. Ketika istighfar dan tobat, maka titik hitam itu, noda hitam itu akan hilang, hatinya menjadi putih kinclong lagi. Nanti berbuat dosa lagi, titik hitam lagi. Nggak istighfar, malah berdosa lagi, titik hitam lagi. Terus makin banyak. Dan itulah yang disebut apa? Di dalam Al-Quran, ron. Di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibu. Sekali-kali tidak, itulah ron, noda hitam membandel yang berada dalam hati manusia disebabkan perbuatan mereka jemaah. Nah, maka kalau hati mau lembut ya, hatinya mau sehat lagi, titik-titik hitam itu diberesin, jangan malah ditambah-tambahi lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayatnya tadi kalau dilanjutkan, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Kalau seseorang meninggal, mati, wafat, itu hatinya masih ada ronnya tadi, hitamnya glebet sampai nutupin, maka di hari kiamat kata para ulama, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Nanti di hari kiamat dia dikasih hijab, nggak bisa melihat Allah jamaah. Padahal nikmat yang paling tinggi nanti di surga adalah pagi dan sore penduduk surga itu melihat Allah secara langsung jemaah. Seperti kita sekarang melihat apa, bulan purnama, kelihatan nggak Pak? Bunder, nggak melalui kacamata teropong, langsung dengan mata kita jemaah. Dan nikmat tertinggi nanti di surga seperti itu jemaah, melihat Allah pagi dan petang. Tetapi orang yang ronnya tadi
Na'udzubillahi min dzalik. Yang apa? Hatinya itu sangat kotor, gelebet itu, nanti di hari kiamat terhijab. Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Mereka di hari itu, ya, di hari kiamat diberi hijab daripada melihat kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan itu yang paling menyiksa jemaah. Dan sebaliknya, nikmat yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang salah satu kita bisa cek ya Pak, hati kita ini sudah sehat atau masih error atau masih penyakitan. Ini perenungan buat diri saya juga Pak. Yang paling gampang ngeceknya jamaah gimana? Ya kalau tadi tips dan caranya untuk melembutkan hati, sekarang kita beralih ke ngecek hati kita ini sudah salim, kolbun salim, ataukah masih error. Kata para ulama adalah bagaimana kita cek dalam sholat kita. Apa hubungannya hati dengan sholat? Soalnya mirip banget. Kata Nabi SAW tentang hati dulu. Jika hati ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik. Jika hati ini error, seluruh anggota tubuhnya error, nggak baik. Sedangkan sholat, nanti di hari kiamat, amalan yang pertama kali Allah hisab adalah sholatnya. Lanjutannya gimana? Jika sholatnya baik, maka seluruh amal berikutnya akan baik. Namun jika sholatnya buruk, bolong-bolong, surnaya ora tahu, maka amalan yang setelahnya juga akan buruk. Kan mirip jemaah. Hati baik, anggota tubuh baik. Hati buruk, anggota tubuh buruk. Sholat baik, amalan yang lain baik. Sholatnya buruk, amalan yang lainnya buruk. Jadi ngeceknya di apa Bapak Ibu? Di sholatnya. Sekarang bagaimana ngeceknya? Kata para ulama lebih dalam lagi, ngeceknya adalah bagaimana kita ketika mendengar panggilan azan. Kangen banget nggak kita ketika dengar azan? Kalau dengar azan malah, alah, jadi gus azan wani. Nah, berarti hatinya masih penyakitan jemaah. Karena kalau hati yang sudah kolbun salim, yang benar-benar sudah sehat, itu kan koneknya sama Allah Pak ya. Tadi ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketika ada panggilan untuk mengingat Allah, dia udah langsung wah, sudah senang banget ya, akan berjumpa dengan Allah, akan ke rumah Allah, di masjid Allah, akan bersujud sama Allah. Ngeceknya seperti itu jamaah. Ya. Ingat di hadis qudsi yang lain, Allah itu paling suka dengan amalan yang wajib. Jika seorang hamba melakukan amalan yang wajib plus ditambah dengan amalan yang sunnah, maka Allah apa? Hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Jika aku sudah mencintai hamba itu, maka aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang, aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan, aku akan jadi pendengarannya untuk melihat, aku akan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, mendengar. Semuanya akan dijaga sama Allah jemaah. Hatinya beres, ngeceknya gimana? Sholatnya wis. Tapi kalau dengar azan kita masih mengeluh, aduh azan maning, atau Allah kondisi telah nanggung dan sebagainya, itu alamat kata para ulama hati kita masih error, masih penyakitan jemaah. Ya kalaupun kesehatannya 100%, itu bisa jadi dia 50-50 lah. Kalau memang masih eling untuk sholat gitu kan, ya nggak terlalu error banget. Tapi kalau sudah mengeluh, apa marah-marah, azan maning sih, waspada. Tetapi kalau ketika mendengar azan, ada panggilan untuk sholat, alhamdulillah, aku akan bertemu dengan Allah, akan bersujud kepada Allah di masjid. Bahkan
Kadang ada yang hatinya top banget Pak, sebelum azan sudah di masjid. Ada nggak jamaah di sini yang seperti itu? Marfoto aja ya. Itu jos jamaah. Kalau bisa. Saya nerapkan seperti itu, Masya Allah. Memang berat jamaah. Ini latihan hati kita untuk sampai level seperti itu. Itu paling bisa dan mudah itu dikerjakan ketika umroh. Ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sebelum azan rayahan jamaah. Ya. Rayahan benar-benar bagaimana sudah memasuki Masjidil Haram, Masjid Nabawi sudah dapat solat yang enak gitu kan. Ya. Duduk, tahiyatul masjid duduk, setelah itu dengarkan azan, itu Masya Allah. Rasanya tadi ya, hati kita ini kalau sudah connect itu enak banget. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan hati yang qalbun salim, hati kita dilembutkan oleh Allah, kita diberi kekuatan untuk bisa istiqomah memberi makan fakir miskin, mengusap kepala anak yatim, istiqomah untuk menjenguk orang sakit, berziarah kubur, mengingat kematian, dan menjauhi dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.